Shalom. Shalom jemaat terkasih. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita boleh memasuki bulan yang kelima di tahun 2022 ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita mau saat teduh sejenak. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berkumpul kembali dengan saudara-saudara seiman. Kami tahu Tuhan, bukan karena rutinitas kami, bukan karena kebiasaan kami, tapi karena kerinduan kami mencari Tuhan. Kerinduan kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biarlah Engkau yang boleh menyertai ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan ibadah kami bukan hanya ritual, tapi kami percaya ada kuasa dari ibadah. Ada kuasa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mungkin ibadah online, tapi kami tahu hadirat Tuhan. Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kami tahu Engkau rindu menjamah kami. Engkau rindu mengurapi kami. Engkau rindu Tuhan membawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Tuhan kita adalah sumber sukacita kita. Dia adalah sumber kegirangan kita. Kita boleh bersuka semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tebus kami. Engkau telah berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari semuanya katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Dan sukacita beri. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa,
Haleluya, ada sukacita, amin. Saya bacakan firman Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Firman-Nya ya dan amin. Kita sudah diselamatkan dia. Kita mau naikkan pujian ini. Bangsa yang diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Bangsa yang dibelenggu kelaliman kan beroleh kelepasan. Bangsa yang diam dalam kejahatan kan melihat kebenaran. Bangsa yang dibelenggu kemiskinan kan beroleh kemakmuran. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji Allah pastikan digenapi. Curahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Bangsa yang diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Bangsa yang dibelenggu kelaliman kan beroleh kelepasan. Bangsa yang diam dalam kejahatan kan melihat kebenaran. Bangsa yang kan beroleh kemakmuran. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji Allah pastikan digenapi. Haleluya. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji Allah pastikan digenapi. Haleluya. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terkuasa. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terkuasa. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Transformasi pasti terjadi. Transformasi pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya transformasi pasti terjadi. Oke, sebentar sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nantikan janji Tuhan. Firman-Nya berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lelah, ia berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami mau nantikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah dinapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah dinapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersorak-sorai, kami boleh memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nantikan Tuhan. Kami mau terus nantikan Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah kami ada Allah yang hidup. Allah kami adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati kasih-Mu. Sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh siapkan hati setiap kami. Hati kami Tuhan boleh seperti tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, di waktunya kita mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama.
Sekali lagi kita akan berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami semua. Kalau pagi ini kami kembali datang padamu, kami mau memuji, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami dengar firman Tuhan, dan kami juga mau bersatu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Tuhan berbicara dan urapi kami semua supaya kami mulai mengalami Tuhan secara pribadi. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mata yang terbuka, saudara. Terbukalah mata mereka, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat pada waktu saya membaca ayat ini kata-kata ini yang sangat menyentuh hati saya. Saya belajar untuk melihatnya dan belajar untuk menyelidikinya dari kata ini, saudara. Dan kita akan melihat dari peristiwa di mana ada dua murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus yang bertemu dengan Yesus. Saya bacakan dalam Lukas 24 ayat ke-28. Berkata demikian, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kami berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, selanjutnya saudara, di situ sudah bisa lanjutkan baca di sana. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop ini bicara tentang penampakan Yesus kepada dua murid yang sedang pergi ke Emmaus. Ya, dan di situ juga dikutip sebenarnya dalam kitab Lukas ini juga dikutip dalam kitab Markus 16 ayat 12. Tapi di kitab Markus ini diceritakan dengan lebih jelas. Ya, di dalam hal ini diceritakan dengan lebih jelas. Di mana dari hari sama waktunya Kristus bangkit, hari pertama dunia baru yang bangkit bersama dengan dia. Ya, salah satu dari kedua murid itu adalah Kleopas atau Alpheus yang disebut juga adalah penulis disebut para penulis kuno sebagai saudara lelaki Yusuf, ayah Yesus, sedangkan seorang yang lain tidak diketahui dengan pasti siapa orang itu. Jadi ada dua murid, satu disebut Kleopas menurut catatan yang ada saudara, atau disebut Alpheus, tapi satu murid lagi tidak diketahui siapa saudara. Nah, di dalam perjalanan mereka, kedua murid ini, Alpheus ini bersama dengan temannya berbincang-bincang. Mereka sedang berbincang-bincang, mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kira-kira perjalanan itu 2 jam perjalanan saudara. Berjalan kaki 2 jam. Ya, dari Yerusalem kira-kira 7 mil. 7 mil kira-kira sekitar 11 kilo. Ya, mereka berjalan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sepintas murid-murid ini membicarakan tentang kematian Yesus, bicara tentang kebangkitan Yesus pada saat mereka sedang bersama-sama, sehingga mereka dapat saling memperdalam ya pengetahuan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, saling membangkitkan perasaan kasih dan bakti mereka kepadanya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan mereka, mereka sedang ngobrol dan tiba-tiba Yesus hadir bersama mereka, tapi mereka tidak tahu kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka, saudara. Mereka nggak sadar kalau ada Yesus bersama-sama mereka. Mereka nggak mengenali itu, saudara. Ya, dan dalam pembicaraan itu, di dalam sepanjang pembicaraan itu bercakap-cakap mereka dengan segala sesuatu mereka bicarakan di dalam perjalanan itu, saudara. Dan mereka tidak berani berdiskusi hal-hal atau menanyakan cara yang harus diperbuat dalam keadaan genting di Yerusalem saat itu. Saat mereka takut kepada orang Yahudi, saudara. Jadi mereka
baru leluasa berbincang-bincang setelah mereka menjauh dari orang-orang itu. Ya, lalu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi dan mereka menghitung-hitung kemungkinan benar tidaknya kebangkitan Yesus itu. Ya, Saudara. Jadi kita melihat di sini uh, mereka juga sedang ragu-ragu sudah apakah Yesus benar-benar bangkit. Ya, apakah Yesus benar-benar bangkit? Jadi mereka berdua murid Yesus ini mereka ada kegelisahan, ada kesedihan, ada kepedihan mereka, ya, yang mereka alami karena mereka kehilangan guru mereka, kehilangan Tuhan mereka yang selalu mengajar dan memimpin mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kondisi begitu, Yesus secara empatik mendengar mereka, saudara. Yang keraguan dan kemulut yang dihadapi oleh kedua murid ini. Saya kira bukan dua murid ini, yang lain pun mengalami hal yang sama. Ya, ya, Yesus di dalam Alkitab, kitab suci juga dapat diungkapkan bagaimana menghargai dan memahami keadaan mereka. Ya, selama dalam perjalanan menuju Emmaus, ada seorang penulis, seorang bernama Alfred McBride. Yesus dengan sabar membimbing kedua murid tersebut dari keputusasaan menuju ke acara tersebut, saudara. Dan juga bermaksud untuk menumbuhkan iman keduanya sehingga dapat melihat kehadiran nyata dia dalam memecahkan roti. Jadi ada seorang tokoh Alkitab penafsir, dia mengatakan Yesus dengan sabar membimbing kedua murid tersebut dari keputusasaan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa uh, Yesus Tuhan itu mengetahui dan merasakan apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Dan khususnya adalah kedua murid ini yang sedang menuju ke Emmaus, saudara. Dan uh, dikatakan apa yang mereka alami, sehingga pada waktu sedang dalam perjalanan, saudara, kedua murid ini mengajak Yesus untuk mampir ke rumahnya. Karena sudah mau larut malam, akhirnya Yesus mengikuti keinginannya dan Yesus masuk dan dalam ke rumahnya, dan apa yang terjadi, sudah disediakan makan dan mereka makan. Yesus mengambil roti, Yesus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Saudara, dia melakukan hal itu dengan kuasa. Yesus melakukan itu dengan kuasa dan kasih yang sama dengan gerakan dan sikap yang serupa yang biasa dia lakukan kepada murid-murid yang lain di dalam perjamuan terakhir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan ini menunjukkan kepada kedua murid ini. Supaya apa? Supaya mereka menjaga tetap persekutuan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam keseharian kita sebagaimana dalam ibadah-ibadah khusus. Supaya apa? Mengucap berkat dan bersyukur setiap kali kita hendak makan dan menyadari bahwa makanan kita sehari-hari disediakan melalui tangan Yesus, Sang Guru, Tuhan. Bukan hanya bagi keluarga yang terpandang saja, melainkan bagi setiap keluarga kita. Dari sini Yesus waktu diajak makan, Yesus memecahkan roti dan menyatakan kepada mereka, sehingga mereka akhirnya bisa makan. Kita melihat Yesus mengucapkan berkat, Yesus mengucap syukur, ya, atas apa yang disediakan pada waktu itu, saudara. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahwa Yesus Tuhan selalu menyediakan juga apa yang kita butuhkan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di mana saja kita lihat pada waktu kita makan juga, ini mengingatkan kita bahwa Kristus harus diberikan tempat di dalam meja makan kita. Sebagai kepala, saudara, di bagian terhormat, dan kita bisa menikmati hidangan kita sebagai berkat darinya. Dan makan dan minum bagi kemuliaannya. Dan bersyukur, saudara. Serta menerima dengan senang hati apa saja yang ia sediakan bagi kita. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sederhana. Ya, jadi apa yang Yesus lakukan kepada kedua murid ini juga mengingatkan kita betapa begitu luar biasanya kalau kita bisa makan dan kita bisa menempatkan Yesus di meja makan kita sebagai kepala di dalam meja makan kita. Dia yang terutama, kita memberikan kehormatan kepada dia, ya, untuk menikmati hidangan yang Tuhan sediakan buat kita sebagai berkat dari dia. Makan minum yang dia sediakan buat kita
makan minum yang Dia berikan kepada kita lewat apa yang kita bisa kerjakan lewat usaha kita sehingga kita bisa beli makan dan minum, itu semua berkat dari Tuhan, Saudara. Ya, itu kita bisa syukuri, Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pasti dapat menerima makanan yang seadanya dengan sukacita jika kita mengimani bahwa makanan itu tersedia melalui tangan Kristus dan disertai dengan berkat-Nya. Bahwa apa yang kita bisa terima itu semua berkat dari Tuhan, Saudara. Nah, Saudara, pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti, Saudara, apa yang terjadi? Seketika itu juga terbukalah mata mereka. Lalu mereka pun dapat melihat Dia dan mengenalnya dengan baik. Saudara, sebelumnya mereka tidak mengenal bahwa yang sedang berbicara dengan mereka dalam perjalanan dan sampai ke rumah mereka adalah Yesus. Ya, tapi pada waktu Yesus melakukan perjamuan ya bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama mereka, tiba-tiba terbukalah mata mereka. Lalu mereka pun dapat melihat Yesus dan mengenalnya dengan baik, Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang sebelum itu menjadi penghalang penglihatan mereka. Kini semuanya diangkat dari mereka. Ada seperti kabut, ada seperti selaput yang menutupi mata mereka. Ya, tiba-tiba itu terangkat, Saudara. Seperti ada kabut juga gelap, itu tiba-tiba hilang. Ya, tersingkap, Saudara. Benar-benar bahwa itu adalah Tuhan. Itu adalah guru mereka. Itu adalah Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya coba melihat beberapa terjemahan dari kata itu, Saudara. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Dalam terjemahan lama dikatakan, maka teranglah mata keduanya. Lalu mereka itu kenal Yesus itu. Ya, tadi terbukalah. Yang kedua berkata dalam terjemahan lama, teranglah mata mereka sehingga mereka kenal Yesus itu. Dalam terjemahan yang lain berkata, kemudian sadarlah mereka bahwa itu Yesus. Jadi bicara tentang terbuka, bicara tentang itu bicara tentang juga teranglah mata mereka, bicara tentang sadarlah mereka bahwa itu Yesus. Lalu juga dikatakan tiba-tiba mata mereka terbuka dan mengenali Yesus. Dan dalam terjemahan yang lain dikatakan, dan terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal Dia seutuhnya. Dan terjemahan lain katakan, maka pada waktu itu mata mereka terbuka sepenuhnya, sehingga mereka mengenal bahwa Dialah Isa. Dan terjemahan yang lain yang tambahan adalah pada ketika itu juga mata mereka dicelikan dan mereka pun mengenali Dia. Dari kata terbukalah mata mereka itu bicara tentang teranglah mata mereka, sadarlah mereka, tiba-tiba mata mereka terbuka mata mereka dan juga dikatakan sepenuhnya mata mereka terbuka atau tercelik. Nah, dalam terjemahan ini memberikan kita pandangan wawasan bahwa bicara masalah terbuka itu bicara masalah ada terang. Ya, teranglah mata mereka, bicara tentang sadarlah mereka. Nah, Saudara, jadi terbukalah penuh. Ya, mereka mengenal Tuhan seutuhnya. Lewat apa? Lewat perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan. Lewat perjamuan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya coba melihat juga di dalam kata aslinya dalam bahasa Ibrani tentang terbuka itu membuka. Membuka mata, membuka telinga. Ya, nah itu kata membuka mata, membuka telinga. Ya, terbukalah gitu ya. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu bicara bahasa terbuka itu bahasa Yunaninya itu bicara tentang terbuka itu ada dikatakan untuk membuka dengan membagi atau menggambar terbelah. Ada lagi dikatakan apa yang telah untuk membuka secara menyeluruh. Membuka itu untuk membuka secara menyeluruh. Lalu apa yang telah ditutup itu dibukakan oleh Tuhan. Jadi selanjutnya dikatakan seorang pria yang membuka rahim. Jadi tentang bayi yang lahir pertama kali. Terus terbuka itu bicara mata dan telinga yang terbuka. Untuk membuka pikiran seseorang, yaitu menyebabkan untuk memahami sesuatu. Jadi bicara tentang membuka mata itu bukan hanya membuka mata saja secara lahir ya. Tapi itu bicara tentang untuk membuka pikiran seseorang, yaitu menyebabkan
memahami sesuatu. Membuka pikiran sehingga orang itu memahami sesuatu. Atau dalam yang lain juga bicara tentang membuka mata itu untuk membuka jiwa seseorang. Jiwa seseorang itu terbuka. Ya, dikatakan juga dengan satu contoh apa? Untuk membangkitkan kita dalam satu fakultas pemahaman. Ya saudara, itu beberapa kata tentang membuka saudara. Membuka dengan membelah atau membelah, membuka secara menyeluruh. Ya, yang tertutup itu laki-laki membuka kandungan. Ya, yang tertutup itu yaitu anak sulung. Ya, dari anak yang lahir pertama dari mata dan telinga. Membuka mata dan telinga, membuka pikiran seseorang. Menyebabkan untuk memahami sesuatu, untuk membuka jiwa seseorang, yaitu untuk membangkitkan dalam satu fakultas pemahaman atau keinginan untuk belajar. Nah, ini pengertian dari bahasa Yunani tentang membuka, terbukalah mata mereka. Jadi terbuka mata mereka bukan terbuka secara fisik, tapi terbuka secara jiwa, tentang pemahaman. Terbuka tentang jiwa mereka, mereka bisa melihat secara rohani juga saudara. Ya, dan pemahaman mereka, pikiran mereka terbuka bahwa itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kata-kata ini membantu kita bahwa kata terbukalah mata mereka itu bukan bicara tentang secara lahir ya. Bicara tentang secara jiwa, pikiran, pemahaman. Ya saudara, mereka mengenal Tuhan. Ya, secara pribadi mereka mengenal Tuhan. Nah saudara, dari kata terbuka saya lihat beberapa ada terungkap di dalam perjanjian lama. Itu bicara tentang Kejadian 3 ayat 7. Di mana pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Waktu mereka makan Tuhan berkata kalau kamu makan. Kamu akan mengetahui hal buruk dan jahat. Hal baik dan jahat. Waktu mereka makan benar terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka rasa malu saudara. Ya, terbukalah mata mereka. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, sehingga terbuka mata mereka, mereka kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Tapi di dalam Kejadian 7 ayat 11, di situ bicara tentang Kejadian 7 ayat 11 tuh, pada waktu umur 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, pada zaman Nuh terbukalah tingkap-tingkap di langit bicara tentang apa? Ada hukuman yang turun pada masa itu pada orang-orang yang tidak mendengar ajakan Nuh untuk masuk ke dalam Batra. Sehingga semua orang itu mati binasa. Kenapa? Ada air bah yang besar. Ya saudara, pada Yeskiel pasal 1 ayat 1, pada tahun yang ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan, berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Terbukalah langit, bicara tentang bukan bicara tentang penghukuman kepada manusia, tapi pengalaman Yeskiel terbuka langit itu ada pengalaman dia bisa melihat, mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang Allah. Yeskiel mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, adik kodrati, di mana dia bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang Allah, saudara. Jadi bicara tentang terbuka, banyak hal. Tadi terbuka yang pertama, Adam dan Hawa bicara dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia tahu baik dan jahat. Dan kita melihat di Kejadian yang pasal 7, bicara tentang terbuka tingkap langit, bicara tentang hukuman Tuhan yang turun kepada orang-orang pada zaman Nuh yang tidak mendengar ajakan Nuh untuk masuk dalam Batra. Tapi dalam Yeskiel pasal 1 bicara tentang terbukalah, di mana di situ bicara tentang langit dan langit terbuka, itu bicara tentang pengalaman di mana Yeskiel bisa melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah, saudara. Dalam Markus pasal 7 di dalam perjanjian baru ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Memohon kepada supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dan dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga
orang itu, lalu ia meludah dan meraba telinga orang itu. Ayat 34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Di sini kata terbuka di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-34-35 bicara di mana Tuhan Yesus membuka telinga dan seseorang yang tuli dan bisu, saudara. Jadi Yesus mengatakan terbukalah, maka terbukalah sehingga orang yang bisu dan tuli ini bisa mendengar dan bisa berbicara. Bicara terbuka di sini bicara tentang kelepasan, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang yang bisu dan tuli. Bicara tentang terbuka itu, saudara. Jadi kita melihat di dalam perjanjian baru ada kata terbuka itu bicara tentang kesembuhan yang dialami oleh orang yang tuli dan bisu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-64 berkata demikian. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ini peristiwa terbuka, yaitu bicara tentang Yohanes Pembaptis punya papa, ya Zakaria. Pada waktu itu dia mendapatkan pernyataan dari Tuhan bahwa istrinya akan lahir punya anak laki-laki. Dan dia tidak percaya. Ketidakpercayaan itu menyebabkan dia bisu. Dan pada waktu istrinya Elizabeth melahirkan dan akan diberikan nama, semua orang memberikan nama Zakaria. Tapi Zakaria berkata tidak, berikan nama ini apa? Dia tulis, saudara, waktu dia tulis itu, ya dia menuliskan kata-kata itu, yaitu Yohanes. Pada waktu dia menulis itu, maka terbukalah mulutnya, terlepaslah lidahnya. Ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Kita melihat bahwa ada mujizat Tuhan, hal adikodrati yang terjadi dalam kehidupan Zakaria. Sehingga dia terbuka. Mulutnya bisa berbicara yang tadinya bisu. Kenapa? Melihat pernyataan kuasa Tuhan atas kelahiran anaknya, saudara. Yang pertama, saudara. Dalam Lukas 3 ayat 21 di situ juga dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Kita kata terbuka juga pada waktu Yesus dibaptis, maka apa, saudara? Setelah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati atasnya. Kata terbuka ini, saudara, menyatakan beberapa hal tadi kita melihat, saudara. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Pada Kisah Rasul 16 ayat 24. Di mana pada waktu Paulus dan Silas di penjara dan belenggu-belenggu yang membelenggu mereka terlepas, saudara. Kita melihat terbukalah bicara tentang kelepasan yang terjadi. Ya, kelepasan yang terjadi di dalam perjanjian baru. Ya, di dalam perjanjian baru tadi dikatakan beberapa ayat yang saya sampaikan kepada saudara. Kata terbukalah. Ya saudara, Tuhan mau membuka pikiran hati saudara, manusia. Supaya apa? Bisa mengenal Tuhan. Bisa mengenal Yesus, saudara. Bisa mengenal Yesus. Bagaimana dia mau buka? Pertama adalah dia membuka firman-Nya. Dia mau nyatakan firman-Nya kepada manusia. Bahwa firman-Nya itu hidup dan berkuasa. Dia mau singkapkan, dia mau nyatakan, saudara. Kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Dia mau membuka firman-Nya. Yang merupakan kesaksian mengenai dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang menyelidiki firman-Nya. Bagi orang-orang yang mencari dia. Bagi orang-orang yang menerima dia. Bagi orang-orang yang mau mendengar dia, saudara. Tuhan mau membukakan firman-Nya. Supaya kita bisa mengerti dan memahaminya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan mereka mendapatkannya waktu apa? Mereka ada di dalam meja perjamuan dengan Tuhan. Mereka murid-murid itu mendapatkan waktu mereka ada dalam perjamuan dengan Tuhan. Di mana waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Disitulah mereka mengalami bagaimana mereka menemukan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus
pasal yang ketiga ayat 14, di situ juga dikatakan saudara bahwa eh, saya bacakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, kenapa ada selubung yang menyelubungi bangsa orang-orang Yahudi? Saudara, kenapa? Karena mereka hanya bergantung kepada manusia. Mereka hanya bergantung kepada manusia. Mereka masih menyimpan dosa, pemberontakan, kesombongan, saudara. Itu yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, saudara. Ada dosa yang menyelubungi mereka. Maka ayat 16 Rasul Paulus berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau saudara dan saya mau mengalami kehidupan kita, mata kita terbuka, jiwa kita terbuka, kita bisa memahami Tuhan, kita bisa memahami tujuan hidup, kita bisa memahami bahwa hidup ini bukan hanya masalah hidup di dunia ini sementara. Tapi kita memahami bahwa hidup kita di dunia ini sementara, bahwa kita akan pindah kepada hidup yang kekal, saudara. Pada kekekalan, itu nggak mungkin bisa diterima oleh orang-orang yang masih terselubung, saudara. Matanya masih tertutup, nggak mungkin bisa memahami. Makanya itu saudara-saudara dan saya perlu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata hati kita. Membuka pikiran kita, membuka jiwa kita seperti Tuhan membuka kedua mata murid-murid yang ada, dua murid yang ada dalam perjalanan ke Emmaus. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan mengenal Tuhan, saudara. Selubung itu harus dibuka. Apa? Dengan cara kita berbalik, hati kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita bertobat datang sama Tuhan. Merendahkan diri. Bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu diselamatkan. Kita perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita akan tersesat. Tanpa Tuhan kita akan tersesat. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Saudara, kita perlu Tuhan, saudara. Tuhan membuka pikiran kita, Tuhan membuka hati kita. Supaya kita bisa mengenal dan memahami Dia, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya juga. Di dalam ayat 18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pada waktu kita dibuka selubung itu, mata Tuhan membuka mata kita sehingga kita bisa diubah Tuhan. Dan kita bisa menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga kita bisa menemukan tujuan kita untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Dia. Kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Seperti gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Kemuliaan yang dimiliki oleh Musa pada waktu bertemu dengan Tuhan. Dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Yesus. Itu lebih besar kemuliaan yang diberikan oleh Yesus. Lewat Roh Kudusnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika orang yang berkeinginan membuka selubung dalam dirinya, maka ia harus berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Ya saudara, mereka harus berbalik kepada Tuhan karena agar hati mereka terbuka. Dengan menerima Yesus, maka selubung itu akan terkuak, terbuka. Sehingga hati manusia dapat memandang kepada Tuhan, saudara. Lalu manusia dapat memahami dan memberlakukan kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dampaknya apa? Pada waktu mata murid-murid ini terbuka, hati mereka berkobar-kobar, saudara. Hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar, saudara. Kenapa? Karena mereka mengalami mata mereka dibukakan. Pada ayat yang ke Lukas 24:32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara, ketika ia berbicara kepada kita, berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita.
Saudara, hati yang berkobar-kobar. Kalau mata hati saudara terbuka, saudara dan saya mengenal Tuhan, apa dampaknya saudara? Hati saudara akan berkobar-kobar. Ada satu kehausan, ada satu kerinduan. Untuk apa? Untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus mengenal Tuhan. Mereka merasakan kuasa firman Tuhan. Mereka menerima satu semangat yang baru. Mereka melihat sinar ilahi ke dalam jiwa mereka. Sehingga hati mereka pun berkobar dengan bara api kudus yang menyulut kasih dan bakti dalam diri mereka, saudara. Ini suatu pengalaman yang dahsyat, saudara. Biarlah apa yang dialami kedua murid ini, saudara dan saya alami. Sehingga ada satu kobaran semangat di dalam diri kita untuk mengenal Tuhan. Ya, untuk melayani Dia, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, khotbah, pengajaran yang disampaikan Yesus, firman yang disampaikan Yesus, itu sangat menyentuh mereka. Mereka bisa rasakan kenapa ada kuasa yang bekerja. Karena mata mereka telah dibukakan. Pikiran mereka telah dibukakan. Selubung itu telah dibukakan. Karena hati mereka berbalik kepada Tuhan. Karena mereka datang kepada Yesus. Sehingga mereka bisa mendengarkan. Mereka bisa mengalami apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga pengalaman dengan Yesus itu tidak berhenti sampai di situ. Sehingga apa? Kedua murid ini, sehingga mereka pergi ke Yerusalem kembali. Mereka pergi ke Yerusalem, mereka ceritakan pengalaman mereka dengan Yesus. Inilah saudara yang Tuhan mau. Supaya apa? Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, setelah mata hati kita dibukakan, pikiran kita dibukakan, jiwa kita dibukakan sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Secara pribadi kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, itu mengubah hidup saudara. Sehingga saudara dan saya bisa bertumbuh seperti Yesus, saudara. Diberikan kemuliaan demi kemuliaan Allah. Bertumbuh dari kemuliaan pada kemuliaan, saudara. Sehingga selanjutnya apa? Hati kita akan berkobar-kobar. Hati kita akan menyala-nyala. Seperti kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, saudara. Seperti murid-murid tadi berkobar-kobar. Haus akan Tuhan. Rindu akan Tuhan. Untuk berdoa. Untuk baca firman. Untuk apa? Bersaksi terakhir. Dia nggak berhenti. Dia pengen menyampaikan itu kepada orang lain. Dia pergi ke Yerusalem. Dia sampaikan kepada rasul-rasul di sana. Saudara dikasih Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan saudara dan saya untuk apa? Menceritakan pengalaman saudara kepada banyak orang. Tentang Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, dia hidup selama-lamanya. Tuhan mau saudara dan saya mengalami hal ini. Kalau dua murid di Emmaus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang tadinya mereka tidak mengerti. Tapi pada waktu Tuhan membukakan mereka. Lewat perjamuan bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka terbuka mata hati, jiwa mereka, pikiran mereka. Sehingga mereka memahami Tuhan, mengenal Tuhan, saudara. Terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Roh hati mereka berkobar-kobar. Mereka tidak bisa berhenti sampai di situ. Mereka kembali firman yang diingatkan, disampaikan Tuhan itu bergelola di hati mereka. Bahwa Yesus sudah bangkit. Tadinya mereka begitu lesu, tadinya mereka begitu putus asa, tadinya mereka begitu sedihnya. Pada waktu mereka mengalami itu perjumpaan dengan Tuhan. Semuanya hilang, saudara. Semuanya hilang. Yang ada adalah satu semangat yang baru dalam roh mereka. Dan mereka tidak sendiri. Mereka pergi menyampaikan berita itu kepada orang lain. Saudara juga demikian. Saya pun demikian. Pada waktu kita ngalamin ini, kita nggak bisa sendiri. Kita ingin bagikan supaya semua orang mengalaminya. Supaya orang dihiburkannya, supaya orang diselamatkan lewat berita tentang Injil kabar baik itu. Yesus yang telah datang ke dunia, yang mati, menanggung dosa-dosa manusia, memikul dosa manusia, menebus kita, mengampuni dosa kita, mendamaikan kita dengan Bapa, dengan sesama. Berita itu juga Tuhan mau saudara dan saya sampaikan. Seperti kedua murid di Emmaus itu memberitakan lagi, menyampaikan lagi kepada orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini memberikan saudara kerinduan untuk supaya Tuhan buka mata hatiku, buka pikiranku, sehingga aku bisa memahami dan mengenal Engkau Tuhan.
Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Lewat kisah murid yang di Emmaus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi mereka tidak sadar siapa yang mereka ajak ngomong. Tapi waktu mereka masuk dalam perjamuan dengan Tuhan, mereka baru terbuka mata mereka, jiwa mereka, pikiran mereka. Mereka baru sadar Tuhan bahwa yang mengajak mereka ngomong, yang ada di depan mereka, yang memimpin perjamuan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, tolong kami, seringkali ada selubung yang menutupi kami. Sehingga kami tidak bisa memahami Tuhan. Tidak memahami firman Tuhan. Karena ada dosa, kesombongan, pemberontakan kami. Yang kami masih simpan di hati kami. Sehingga kami tidak bisa mengenal Tuhan dan melihat Tuhan. Tuhan, kami mau berbalik kepada Tuhan. Ampuni semua dosa kami. Tuhan buka mata kami. Tuhan buka pikiran kami. Tuhan buka jiwa kami. Supaya kami dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang. Kami mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan kami secara pribadi. Seperti kedua murid Yesus yang mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga hati mereka bergelora. Hati mereka menyala-nyala. Ada semangat baru. Ada suatu harapan yang baru. Sehingga mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka berlari untuk membagikan cerita pengalaman mereka dengan Yesus kepada banyak orang. Dan ini juga berdampak dalam hidup kami. Pada waktu kami mengalami Tuhan secara pribadi, menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami, mengangkat hidup kami. Kami menemukan tujuan hidup kami. Kami mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan memerdekakan kami. Firman Tuhan mengubah kami sehingga hidup kami akan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Masuk dari kemuliaan demi kemuliaan. Hati kami akan terus berkobar. Kami tidak akan berhenti hanya pada diri kami sendiri. Tapi kami akan bagikan kepada keluarga kami. Kepada teman-teman kami. Kepada banyak orang. Sehingga mereka pun juga mengalami Tuhan. Mereka pun diselamatkan. Mereka pun dihiburkan. Mereka pun dikuatkan Tuhan. Lewat berita yang kami sampaikan. Lewat perkataan kami. Lewat firman yang kami bagikan. Lewat doa kami yang kami berikan kepada mereka Tuhan. Lewat kasih yang kami bagikan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Pada waktu Engkau membuka mata kami. Bukan sesuatu yang buruk yang terjadi. Tapi biarlah kami bisa melihat seperti pengalaman Yeskiel. Seperti orang yang bisu dan tuli. Mereka bisa berbicara. Waktu Tuhan membuka mata kami. Kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh masuk di dalamnya. Hidup kami semakin diubahkan Tuhan. Terpujilah namamu. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berbicara pada kami. Tuhan urapi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Matthew, tolong Matthew perjamuan kudus lupa Matthew. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah bisa siapkan biskuit atau ada roti perjamuan. Kalau tidak dengan biskuit dan air anggur. Kalau tidak ada mungkin dengan sirup. Kalau tidak ada saudara mungkin bisa dengan air putih. Ya, kita mau bersatu dalam perjamuan kudus. Saudara yang percaya kepada Yesus. Mari kita sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Biarlah apa yang dialami oleh dua murid Yesus di Emmaus kita juga alami. Tuhan membuka mata hati kita. Tuhan membuka mata kita. Tuhan membuka pikiran kita. Tuhan membuka jiwa kita untuk kita bisa mengenal Dia. Dan kita sadar akan kehadirannya. Mari sudah kita angkat roti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami dan menyerahkan tubuhmu disalibkan untuk dosa-dosa kami. Kau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang terbesar. Supaya dengan kasih yang terbesar yang Tuhan berikan pada kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi diri kami sendiri, mengasihi semua orang. Seperti yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Yesus.
Dan saya akan baca ayat ini, setelah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan dan kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Cawan ini menggambarkan darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Darahnya berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Menyucikan, menguduskan, membebaskan, melepaskan kita. Memeteraikan kita menjadi milik Tuhan selamanya. Membasuh kita. Dan darahnya telah mengalahkan si ular tua iblis. Kita mau berlindung di dalam darah Yesus. Atas setiap malapetaka, mara bahaya, penyakit sampar sekalipun. Tuhan, terima kasih buat kuasa darah Yesus. Terima kasih buat kuasa darah Yesus. Kita katakan Tuhan, terima kasih buat kuasa darah Yesus. Mari saya akan baca ayat ini, setelah itu kita minum bersama dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, ada janji-Mu, Engkau dalam kami, kami dalam Engkau. Ada janji-Mu Tuhan, ada kebangkitan orang mati. Ada janji-Mu Tuhan di dalamnya. Oleh bilur-bilur Yesus kami yang sakit disembuhkan. Ada janji-Mu Tuhan, ya Tuhan, pengalaman dengan Engkau, pengenalan kami akan Engkau semakin bertumbuh dari kemuliaan demi kemuliaan. Ada janji-Mu di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat persekutuan kami dengan Kau lewat perjamuan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih buat ibadah pagi ini. Biar kuasa ibadah mengubah hidup kami, mengubah pola pikir, sikap hati, dan perilaku kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapa, terima kasih semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, umat-Mu, berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Rumah tangga diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, hubungan suami istri, anak orang tua diberkati, kakak dan adik diberkati, semakin rukun, saling mengasihi, hidup dalam kebenaran. Diberkati pekerjaanmu, pendidikanmu, sekolahmu, masa depanmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Sehingga kau semakin mengenal dan mengalami kasih dan anugerah Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Dan kau semakin berbuah bagi kerajaan Allah. Diberkati hidupmu sehingga kau menjadi saksi Tuhan dimanapun kau berada. Engkau memberitakan kebaikan Tuhan, kabar baik kepada semua orang. Sehingga banyak orang bisa menjadi percaya dan mengenal Tuhan dan diselamatkan dan memiliki tujuan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden kami, Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden, Menteri Kabinet. Ya Tuhan, berkati TNI Polri, berkati anggota dewannya, berkati seluruh kehidupan mereka. Berkati gubernur kami, wali kota, camat, lurah, RW, RT kami. Takut akan Tuhan melingkupi mereka, supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati mereka. Untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan masyarakat yang ada, membangun kesejahteraan. Dan kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga. Terpujilah nama, berkati seluruh gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Seluruh dunia ini berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani supaya mereka teguh terus maju dalam Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, pelayanan mereka, jemaat yang mereka layan bertumbuh. GPKD juga diberkati dan pengurus pusat daerah. Diberkati seluruh umat Tuhan. Bertumbuh serupa dengan Kristus. Terpujilah namamu selamanya. Kami bersyukur Engkau baik. Angkat tangan sudah terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada, angkat tanganmu, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nikmati dan alami seluruh berkat-berkat ini yang berlimpah-limpah dalam semua dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menghiburmu, menguatkan engkau sehingga engkau terus mata hatimu terbuka, tertuju kepada Yesus, jiwamu, pikiranmu mengerti dan memahami Tuhan lebih dalam lagi sehingga engkau menemukan arti kehidupanmu, tujuan hidupmu sehingga hidupmu berkemenangan, hidupmu berhasil dalam semua hal. Kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa serupa dengan Kristus, penuh dengan kasih dan kebenaran sehingga hidupmu saling mengasihi dalam kebenaran dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati saudara semua, dan biarlah mata hati saudara selalu terbuka dan bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Saudara menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun kau berada. Tuhan berkati, shalom.